Selamat pagi. Kita masuk materi baru ya di PDS. Masih pakai open layer ya. Minggu depan baru masuk ke leaflet. Yang ini tentang bagaimana kita menampilkan data yang diambil dari real time, posisi real time suatu objek. Mungkin saat ini sudah sering lihat ya aplikasi-aplikasi yang menggunakan real time objek yang dia memancarkan posisinya, kemudian kita lihat posisinya itu di peta. Yang satu contoh ya Gojek, Grab itu. Contoh lain yang sering dipakai itu ada biasanya untuk memonitor semacam truk dan sebagainya gitu ya, biar tahu memang dia jalurnya benar sesuai dengan yang seharusnya, atau misalnya jalan-jalan dulu ke tempat lain gitu. Ini real case, biasanya banyak truk itu ada objekan dari supirnya itu untuk mengangkuti barangnya orang gitu. Jadi dia kayak menyimpang sebentar dari seharusnya, kemudian balik lagi. Nah, itu sering dipakai. Kalau yang truk biasanya ya orangnya nggak tahu kalau dia dipasangi GPS gitu. Supirnya nggak tahu. Beda dengan yang aplikasi di handphone ya, biasanya ya memang dia memberikan dengan mengizinkan bahwa mengirimkan posisinya gitu ya. Oke, kemudian yang pasti nanti kita akan membuat sebuah aplikasi yang ini ya di petanya. Untuk handphonenya ini mestinya ada di kuliah yang berkaitan dengan handphone ya, di PMN atau di Penir. Itu kan kita bisa ambil posisi. Nah, kalau dari ambil posisi, masukkan lewat web service. Jadi ada web service yang mengambil datanya. Jadi kita ngirim pakai HTTP client semacam itu, memanggil web service yang sekalian web service-nya nanti menyimpan data. Yang menyimpan data ke suatu database. Kemudian untuk bacanya itu juga mempunyai, biasanya ada web service khusus gitu ya untuk baca, misal dengan ID tertentu, XYZ-nya berapa yang saat ini gitu. Nah, untuk kali ini agak susah kita bikin. Biasanya sih kuliahnya tentang pakai handphone, kemudian jalan-jalan gitu ya. Ya karena corona kita harus di rumah saja, jadi sementara yang ini di passing dulu. Nah, kita pakai data dummy gitu. Jadi datanya sudah ada, porak-poraknya itu ada sebuah mobil yang berjalan itu ya. Ini dilihat di sini. Data dummy-nya kita nanti bisa pakai. Jadi ini dibuat berdasarkan lokasinya, ada berapa ya? 180 titik. Ya, dia saya ambil berdasarkan detik sama menitnya. Ya, dicoba dilihat nanti. Ini alamatnya. Kemudian kita refresh browsernya, nanti akan kelihatan bahwa ada X, Y yang berubah-ubah gitu. Ya, kita masuk ke browser ini ya, yang tadi alamat data dummy-nya. Jadi ini setiap detik nanti kan berubah ini posisinya. Nah, berubah. Nanti dipanggil lagi pada detik yang berubah, detik yang berbeda, dia berbeda. Detik dan menit. Dia akan looping setiap, saya bikin 180 posisi, jadi setiap detik berubah. Berarti setiap 3 menit kembali ke posisi awal. Nah, untuk misalkan memang dari posisi asli ya, web service ini berupa web service gitu ya. Ini berupa web service, ambil dari database, kemudian mungkin ada ID-nya gitu biasanya. Nah, ID tertentu, ID sama dengan 123 misalnya. Ini web service yang dipanggil di sana, di web service-nya connect ke database, manggil yang ID-nya 123, dimasukkan posisinya berapa, dikeluarkan. Ya, bentuknya bisa semacam ini, bisa juga pakai JSON dan sebagainya. Nggak ada masalah ya.
Itu ya untuk data dummy-nya. Data dummy-nya begitu. Kemudian kita akan membacanya itu. Pertama ditaruh dulu gambar mobil, ada gambar mobil nanti. Tapi ya sebelum baca data dummy, kita akan nyoba dulu menggerakkannya dulu. Bikin timer, ini bikin gambar mobil, kemudian habis itu bikin timer. Timernya dicoba dulu untuk mengupdate posisi mobilnya pakai Y ya, posisi Y-nya diupdate dengan 0,1 atau berapa, 0,01 gitu. Ini 0,001. Jadi masih nyoba timer, habis itu nyoba di timer tadi mobilnya posisi Y-nya diupdate. Kemudian dicoba hasilnya. Nah, kalau ini sudah berhasil berarti kita tinggal mengganti ini pengubahan posisi ini. Ya, kita tinggal mengganti ini. Ini nanti diupdate melalui mengambil dari URL tadi, data dummy tadi. Nah, untuk mengambilnya perlu lebih enak pakai jQuery. Jadi nanti kita akan pakai jQuery ya, pakai get ambil data dummy. Kemudian ini sudah bisa diambil per detiknya akan gerak. Cuma gambar mobilnya nanti sampai di sini kita masih gambar mobilnya masih mengarah ke atas terus, ya, mengarah ke atas terus. Nah, harus diperbaiki slide berikutnya untuk memperbaiki posisi mobilnya. Jadi posisi mobilnya diperbaiki menghadapnya gitu ya, menggunakan rotasi. Jadi main-main rumus, main-main rumus X semula sama X sekarang dihitung untuk mendapatkan sudut. Nah, itu. Nih, saya dibantu Pak Joko untuk bikin rumusnya. Ini ada saya lihatkan saat diskusi. Nah, ini mungkin kalian lebih paham ya bagaimana dapatnya rumus ini. Gitu. Jadi saya implementasikan rumusnya menggunakan JavaScript. Ada atan gitu ya, atan, ini atan, actangen. Nah, gitu deh. Kemudian ini sudah saya sampai di sini sudah bisa jalan, kemudian posisi mobilnya mengikuti jalan sudah bisa mengikuti jalan, lebih enak dilihat daripada yang awal tadi. Nah, kemudian selanjutnya untuk kadang ada aplikasi yang butuh ada trackingnya gitu ya. Jadi kalau yang sampai ini kan dia hanya posisi sekarang saja. Kalau ingin nge-track dari awal sampai posisi sekarang, nah itu kita memerlukan tambahan layer berupa garis. Nanti kita gambar berulang-ulang gitu ya. Digambar berulang untuk bikin semacam jejak. Aplikasi yang kayak gini mungkin yang untuk lari-lari gitu ya. Aplikasi yang biasa dipakai untuk pada pelari untuk lihat jalur-jalur. Ini hasilnya nanti. Oke, kita akan nyoba menggunakan yang cukup sederhana, pakai yang latihan 5 aja ya. Latihan 5 di save as latihan 5 timer. Ya, saya berpindah ke editor kode, kemudian biar bisa kopas-kopas saya bentuknya PowerPoint-nya, bukan bentuk presentasi ya. Oke, di escape dulu. Nah, biar bisa kopas-kopas. Sama disiapkan latihan 5. Kita save dulu.
latihan 05 timer. Oke, kita bolak-balik ke sini sama ke slide ya. Nah, pertama bikin bentuk mobilnya dulu. Ada gambar saya taruh di sini, car.png. Pakai icon, di icon yang nanti kita rotasi di belakang-belakang tadi. Ya, ditaruh atas-atas ya. Taruh sini untuk stylenya. Kemudian untuk poinnya kita menggunakan feature berupa poin. Jadi ini membentuk feature-nya. Jadi posisi untuk langkahnya kan ada feature itu nanti dibikin sebagai source itu dibikin sebagai layer. Nah, ini feature-nya. Kemudian di feature tadi dimasukkan di source, ya, source Gojek. Dari source dibikin layernya. Ini source-nya diambil di sini, layer Gojek. Yang style tadi ada di layernya ini. Nah, ini kita kopas ya, langsung aja. Ini pembentukannya. Ini feature-nya, poinnya. Feature itu objek di beta. Ya, dia berupa titik. Kemudian feature masuk ke source. Ya, masukkan sini. Jadi sebenarnya ini bisa beda banyak, makanya bentuk array ya gini, cuma dimasukkan satu data saja. Kita cuma butuh satu titik. Kemudian dari source dibentuk layer. Di layer ada pembentukan style. Style yang tadi, yang ini diambil dari gambar. Ya, jadi yang ini layer Gojek ditaruh di pembentukan map. Taruh di pembentukan map ini. Atasnya Bing, atasnya OSM. Itu ya. Disimpan, dicoba dulu. Localhost PDS latihan 05 timer. Tuh. Jalan ya. Jalan. Oke, setelah itu bikin timer. Bikin timer ya. Ini sudah. Tambahkan timer. Kemudian pindahkan poin. Jadi ada timer, kemudian sekaligus dipindahkan setiap detiknya. Dinaikkan 0,001. Nah, untuk biar enak, kita bikin variabel ya untuk posisi saat ini. Ini ditaruh di paling atas, variabel-variabel yang diakses secara global ditaruh di paling atas. Ditaruh di sini ya, paling atas. Nah, berarti sekarang yang dipakai ini, yang tadi langsung ditulis ini ya. Jadi ini adalah X Gojek. Ini adalah Y Gojek. Posisi awalnya di tengah-tengah. Y Gojek. Setelah itu kita bikin timer. Ini sudah. Bikin timer itu intervalnya millisecond. Jadi kalau per 1 detik berarti di set 1000. Nah, ini bikin timer. var x set interval function. Kemudian intervalnya setiap berapa. Jadi setiap 1000 millisecond atau 1 detik dia akan masuk ke sini. Kemudian untuk memindahkan titik itu menggunakan ini feature Gojek. Jadi feature-nya diambil geometrinya. Geometrinya kali kita punya poin, langsung dipindahkan. Set koordinat, di set lagi
tekan di bawah-bawah aja. Ya, timer di bawah ya, biar beda sendiri tempatnya. Oke, disimpan. Jadi setiap detik dia nanti akan bertambah. Bertambah berarti naik ya. Y-nya. Kalau turun kan semakin minus. Kalau ditambah berarti minusnya semakin berkurang, jadi semakin naik. Kita lihat hasilnya. Tuh, jalanan. Setiap detik jalan. Kalau kita biarin, dia nanti bisa sampai mana? Kalimantan nih. Madura dulu, habis sampai Madura, Kalimantan, terus nanti sampai Cina, sampai Rusia. Nah itu, nggak tahu pada menit keberapa nanti sampai Rusia. Nah itu sudah mulai nyebrang. Nah itu sebentar lagi kecemplung. Oke, berhasil untuk timernya dan pengubahan posisi. Coba tadi hasilnya, posisinya mobil sudah gerak. Sekarang gerakannya mengikuti data dummy ya, mengikuti data dummy. Timer itu dia jalan di client side, padahal data dummy kita kan PHP ya, web service. Yang paling enak ya pakai jQuery. jQuery itu kan memanggil PHP kemudian di client gitu ya, kliennya kemudian dapat data yang dihasilkan dari PHP. Ya, yang paling enak pakai jQuery, jadi kita siap gunakan jQuery-nya dulu. Pakai jQuery taruh di head-nya, taruh di head atas, belum ditutup di sini. Oke, ini jQuery-nya sudah siap. Kita akan pakai get-nya. Ya, ambil get. Data itu kan apa yang ditampilkan oleh PHP ya. Yang ditampilkan oleh PHP tadi ya x, y. X, y kita pisah menjadi array pakai split, perintah split. Ya, rxy ini jadi array yang diambil dari data tadi di split, dipisah dengan koma. Jadi sebelum koma dia jadi 0, setelah koma jadi 1. Jadi x-nya 0, array ke 0, y-nya array ke 1. Kemudian kita sudah dapat ini x sama y. Tinggal ini yang tadi, ini harusnya warnanya hitam ya. Yang tidak diubah tadi, ini tidak diubah ya, cuma kalau mau ngubah lebih enak. Jadi yang warna-warna merah ini artinya yang diubah. Ya, ini biar gampang kita kopas. Kita taruh dalamnya ini, dalamnya timer. Jadi ini, meskipun ini tidak diubah, ya, cuma lebih enak sekalian kita tumpuk ini. Gitu. Ya. Ya. Ini dipanggil, data masuk, data sebagai teks ya. Teks di split, dipisah dengan koma. Teksnya kan ada komanya tadi. Yang dijadikan array, data pertama dimasukkan x, data yang kedua dimasukkan y. Kita coba ya. Mana mobil kita? Sudah sampai mana ini, Laut Jawa. Di refresh. Nah itu gerak.
jalurnya. Kalau kita lihat dia mengikuti jalan, bukan jalan besar sih, jalan tertentu. Nah, ini saya pilih jalannya. Terus kemudian ke sini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan objeknya berupa titik, nggak ada masalah mestinya ya. Dia kan nggak perlu diputar-putar. Cuma kalau mobil gini jadi aneh. Jadi kayak mundur gitu ya. Nah, jadi selanjutnya adalah mengubah ini posisi mobil. Kita ingat di icon itu ada parameter rotation. Di rotate bisa ada di sudutnya. Sudut 0 itu ke arah utara. Searah jarum jam semakin nambah, jadi 90 itu timur, 180 selatan, 270 barat. Muter gitu ya sudutnya. Jadi kita main-main sudut. Sudutnya diambil dari semula di arah mana, yang sekarang arah mana. Jadi misal di sini, misalnya di sini kemudian ke arah sini ke bawah. Berarti dia sudutnya 180. Kembali 180 untuk posisi mobilnya. Kalau dia dari sini terus ke sini, berarti sudutnya 90. Nah, untuk rumus-rumus itu kita menggunakan tadi ada dibuatkan ini posisinya, dibuatkan rumusnya sudah Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Joko. Ya, tapi sebelumnya kita perlu bikin biar selalu mengambil sudut yang terbaru itu stylenya harus dibuat fungsi, ya, dibuat fungsi. Kalau dibuat fungsi dia nanti akan update lagi, ngecek lagi sudutnya berapa. Nah, karena fungsi nanti pemanggilannya dibedakan jadi begini. Style Gojek dalam ada kurung, buka kurung tutupnya. Terus kita siapkan variabelnya. Ini sudah ada sih sebenarnya. Gojek, ya Gojek sudah, tapi dinolkan aja nanti. Jadi biar langsung nggak dari tengah, jadi langsung di posisi yang diambil. Ya, jadi ini dinolkan. Kita siapkan X sebelum, Y sebelum, sama sudut. Gitu ya, sudut ini dipakai di sini nanti. Ya, dari sudut tadi dihitung setiap detiknya, sebelumnya diambil, setelahnya diambil, kemudian dihitung sudutnya. Dihitung sudut. Sampai di sini ngitung sudut. Ya, ini memindahkan, ini memutar. Oke, kita lakukan ya. Diganti dulu stylenya. Style Gojek diganti menjadi function. Terus ada karakter aneh dihapus saja. Jadi function, karena function dipakainya juga harus beda, ditaruh gini. Nah, kemudian disiapkan variabelnya. Variabel taruh atas kalau variabel, nah, biar ngumpul di sini. Nah, ini yang tadi dia di tengah dulu, kita hapus saja, dinolkan. Kemudian disiapkan Y sebelum, X sebelum. Ini kita kopas dulu aja. Kopas menggantikan yang tadi di dalamnya timer. Di dalamnya ajak. Menggantikan di dalamnya ajak. Yang menggantikan ini. Jadi ini kan tadi ngambil posisi. Nah, kita ganti dengan semua tadi. Nah, ngambil posisi tetap ya, cuma sebelum diganti
Sebelum nilainya diganti, disimpan dulu ke X sebelum, Y juga disimpan dulu ke Y sebelum. Nah, baru posisinya di set. Kemudian rumus, ini rumusnya. Kita dapat sudutnya di sini, kemudian jika ke bawah beda lagi. Jika sudutnya melebihi, jadi kalau berdasarkan rumus melebihi 360, ini dalam radian sih, dalam radian. Kalau melebihi, jadi dikembalikan. Ini dikembalikan. Sudut minus mat pi kali 20. Gitu ya. Pi itu 314, tentunya radian, dalam radian ini. Bukan dalam derajat. Yang tadi di sini juga ini dalam radian. Rotation ini dalam radian. Bukan dalam derajat. Jadi semua sudut dalam radian. Kemudian ini yang tadi dipindah. Nah, ini baru di sudut gojeknya di set. Nah, sudut gojek di set. Dia nanti akan ngeset ke sini yang style tadi. Tuh. Apa ya? Kita coba. Sampai mana mobilnya? Nah, kita refresh. Hilang. Mungkin ada di bawah. Nah, itu masih di bawah. Itu sudah mengikuti jalurnya. Kalau ke kanan ya dia miring kanan mobilnya, mengikuti jalurnya. Habis ini ke atas masalah ke sini. Nah, gitu ya. Jauh lebih enak dilihat daripada yang tadi. Oke. Kalau kasar jalannya karena ya memang agak loncat-loncat ya. Jalannya agak loncat-loncat, saya lihatkan. Ini ya jalur yang saya buat. Ini dia. Ini nanti yang buat latihan. Ini yang jalur yang tadi. Ya kalau di zoom in ya. Zoom in. Nah, itu perpindahannya kan nggak halus ya. Mungkin kalau semakin ini ada titik lagi, semakin dekat tiap titiknya nanti semakin halus. Cuma ya semakin capek bikin. Ya intinya adalah ya aplikasi sudah bisa jalan, ini kan hanya data dummy saja. Jadi kasar-kasar dikit nggak apa-apa. Data dummy, ini juga data dummy. Nanti di bagian latihan ada. Oke. Sudah ya, kita masuk ke ini. Ini selesai tadi. Kita memberikan tambahan untuk tracking. Ya, kayak ada jalurnya, motor-motornya kemana. Kalau misalnya nggak terlalu ini percaya sama pacar, misalnya kasih aplikasi khusus gitu, diam-diam diinstalkan di handphone yang dia masukkan data ke web service kita gitu ya. Web service kita dimasukkan data, katanya mungkin kemana, kita bisa gerak lihat jalurnya dia ada dari mana saja, jalan kemana saja, mampir kemana dan sebagainya gitu. Ya, bisa dikasih jejak gitu. Historinya disimpan juga. Selain disimpan historinya, dibikin garisnya jadi kelihatan jalurnya. Nah, untuk membuat itu kita perlu menyiapkan layer baru. Kita bikin aja layer track. Ini biar singkat, stylenya saya masukkan di sini. Jadi yang kemarin kita style di luar ini langsung saja ya. Warnanya kuning gitu, sesuai dengan mobilnya. Kemudian poinnya untuk
Jadi di garis itu kan ada titik-titiknya, ada vertex-vertex garisnya. Nah, itu disimpan di sini, radial point. Kemudian ada hitung, ini dikodakan untuk ngecek. Jadi garis jangan dibuat dulu sebelum jalan mobilnya itu jalan berapa titik gitu. Kalau nggak gitu nanti error soalnya. Gitu. Kita bikin ya. Copy ini variabel-variabel ditaruh di atas. Kemudian bikin layer, ada source langsung gitu ya, source-nya. Stylenya. Ini source-nya berupa track. Jadi langsung bikin source, nanti kita tambahkan feature-nya di bawah. Jadi feature ini baru source-nya saja, belum ada feature-nya. Feature tadi bisa dibikin secara runtime, jadi ditambahkan lagi feature-nya, dimasukkan lagi bisa. Jadi ini kita siapkan source sama layernya. Source track sama layer track. Ini menggunakan warna kuning, width-nya 4 garisnya. Ya, jangan lupa ditaruh di pembentukan map. Taruh di pembentukan map. Sini. Harusnya garisnya di bawah mobil ya, jadi ditaruh di sini, bawahnya mobil. Oke, kemudian ditambahkan ini jadi dibuatnya mulai hitungan kedua. Hitungan kedua bikin poin yang pertama, hitungan berikutnya bikin poin-poin sekarang sama sebelumnya, gitu. Bikin garis sekarang sama sebelumnya. Jadi nanti setiap 2 poin dia akan bikin garis gitu. Kemudian dimasukkan ini ke source. Feature track dibikin dari garis, dari titik-titik ini menggunakan line string. Berupa line string ini parameternya titik-titik, ya, array of point. Kemudian dimasukkan, dihapus dulu, kemudian dimasukkan lagi, dihapus dulu, dimasukkan lagi. Jadi semakin lama semakin panjang titiknya. Ya, titiknya semakin banyak, garisnya semakin panjang. Kita simpan. Ini ditaruh juga di Ajax, tapi di bawah-bawahnya yang tadi. Taruh sini aja. Itu ya. Terus kita coba mana mobil ini ya. Tuh. Nah, itu deh. Biar kelihatan mungkin pakai Bing. Jejak mobilnya kan kelihatan dari mana ke mana. Oke. Sampai ini aja sih untuk materinya. Selanjutnya latihannya coba diulangi ya. Yang tadi diulangi, tapi ditambahkan yang baru. Jadi ada mobil merah, garis jalurnya juga dibikin merah. Menggunakan data dummy yang lain. Yang tadi saya sudah siapkan tadi. Diaksesnya di ini, posisi dummy 2. Itu posisi dummy 2. Nanti bentuk jalurnya begini. Bentuk jalurnya begini. Ini ke arah sini. Nah, begini. Oke. Bikin objek-objek yang baru, mungkin timernya jadi 1, nggak apa-apa. Timernya 1 saja. Tapi objek-objeknya baru semua, biar nggak ganggu yang. Karena di ini yang tadi ya, ditambahkan. Tambahkanlah, ya, ingat tambahkan bukan diubah. Sebuah mobil berwarna merah. Nanti saya sediakan coba di
gambarnya. Kalau misalnya bikin sendiri juga nggak apa-apa. Kemudian diambil posisi dummy kedua, ya, ditambahkan. Jadi nanti di peta ada 2 mobil yang jalan. Yang diupload file PHP-nya saja. Ya, file PHP yang sudah ada 2 mobil jalan. Oke ya, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, jangan takut-takut tanya di WA. Oke. Selamat siang.